Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Hubungan Citra Merek terhadap Keputusan Pembeli Produk Kopi Tuku. Yang di mana anggota kelompok kami itu ada Erik, ada Ryan, Keiko, dan juga saya, Farhan. Oke, kita masuk ke latar belakang dari penelitian kali ini. Nah, industri kopi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dengan munculnya berbagai merek lokal. Salah satu yang mencuri perhatian adalah kopi tuku. Kesuksesan kopi tuku tidak hanya karena produknya, tapi juga karena kekuatan citra merek yang dimilikinya. Dalam psikologi konsumen, citra merek berperan penting dalam mempengaruhi persepsi dan keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, kami tertarik untuk meneliti apakah citra merek benar-benar berhubungan dengan keputusan konsumen dalam membeli kopi tuku. Ya, silakan di next. Nah, jadi rumusan masalahnya yaitu sejauh mana hubungan antara citra merek dan keputusan pembelian produk kopi tuku. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis hubungan tersebut, terutama pada kalangan mahasiswa yang menjadi konsumen potensial dalam industri kopi kekinian. Selanjutnya ada landasan teori dari variabel citra merek. Citra merek seringkali dihubungkan dengan citra produk, citra perusahaan, dan merek apa saja yang terbentuk dalam pikiran kita. Menurut Kotler dan Keller, citra merek terbentuk dari persepsi dan keyakinan yang dimiliki konsumen yang berkembang melalui pengalaman pribadi mereka dan tersimpan dalam ingatan. Selanjutnya menurut Kiswanto, Huruf dan Nanulaita dan Malmambuisi, citra merek dapat dipahami sebagai bentuk penilaian yang melekat dalam benak konsumen terhadap suatu merek. Boleh di next. Selanjutnya untuk variabel keputusan pembelian, menurut Santoni, keputusan pembelian konsumen merupakan suatu aktivitas yang dikerjakan pelanggan guna melakukan pembelian suatu produk. Kemudian ada menurut Kotler dan Keller yang menyatakan bahwa perilaku konsumen mencerminkan bagaimana individu maupun kelompok mempertimbangkan, memilih, membeli, menggunakan, hingga mengevaluasi suatu produk sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian ada menurut Agustina dan Hingo, yaitu mendefinisikan keputusan pembelian adalah sebuah keputusan final yang dimiliki seorang pelanggan guna melakukan pembelian sebuah jasa maupun barang beserta sejumlah pertimbangan-pertimbangan khusus. Keputusan pembelian yang dilaksanakan oleh pelanggan menggambarkan sejauh mana pemasar dalam upaya melakukan pemasaran sebuah produk terhadap pelanggan. Next. Oke, sebelum kita masuk ke hasil analisis, kita akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama, tipe penelitiannya itu merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel independen, yaitu citra merek, terhadap variabel dependen, keputusan pembelian. Lalu untuk desain penelitiannya, itu yang digunakan adalah desain non-eksperimental dengan pendekatan survei korelasional. Peneliti tidak memberikan perlakuan, melainkan hanya mengukur hubungan antar variabel berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner. Lalu di sini ada dari definisi konseptual sendiri, untuk citra merek itu adalah persepsi, keyakinan, dan asosiasi yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan informasi yang diterima, sehingga memengaruhi cara konsumen untuk memandang dan menilai merek tersebut. Sehingga dari hal tersebut kita bisa lihat nih hubungannya dengan keputusan pembelian serta faktor apa yang membuat orang memutuskan untuk membeli produk tuku itu. Nah, lalu yang kedua ada keputusan pembelian, yaitu proses mental dan perilaku konsumen dalam memilih, membeli, dan menggunakan produk atau jasa berdasarkan pertimbangan, kebutuhan, keinginan, dan penilaian terhadap alternatif produk. Nah, dari pengalaman, keputusan keputusan pembelian konsumen ini tidak hanya didasarkan oleh rasa, melainkan bagaimana persepsi konsumen dapat membuat mereka berpikir untuk mengonsumsi padahal belum pernah ada pengalaman mengonsumsi produk tersebut. Nah, untuk definisi operasional, variabel citra merek dipilih tim peneliti karena variabel ini kami ingin melihat bagaimana produk tuku ini dapat dikenali oleh masyarakat. Nah, untuk subjek penelitiannya, itu adalah mahasiswa aktif di seluruh Indonesia dengan usia minimal 17 tahun yang pernah membeli dan mengkonsumsi produk kopi tuku.
Jumlah respondennya sebanyak 41 orang yang diperoleh dengan teknik non-probability sampling. Dengan kriteria pernah membeli kopi tuku minimal 1 kali. Untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan menggunakan angket daring yang disebarkan melalui Google Form. Instrumen penelitian terdiri dari 2 bagian, yaitu variabel citra merek menggunakan skala Likert 5 poin, sedangkan untuk variabel keputusan pembelian menggunakan skala Likert 4 poin. Disesuaikan dengan indikator masing-masing variabel. Ya, dilihat dari tabel ini, hasil dari uji analisis korelasi Kendall-Stau yang dilakukan untuk total skor instrumen citra merek dan keputusan pembelian memperlihatkan hasil positif. Nilai signifikansinya di bawah 0,05 yang menandakan bahwa adanya hubungan atau korelasi antara citra merek dan keputusan pembelian. Dan hubungan tersebut cenderung menengah dan berkorelasi positif. Baik, selanjutnya kami ingin membahas gambaran subjek penelitian yang dilakukan oleh kami. Untuk populasinya adalah mahasiswa aktif di Indonesia yang berusia lebih dari 17 tahun dan pernah mengkonsumsi kopi tuku. Dan sampelnya adalah 42 responden dengan pervasive sampling. Setelah diuji, outliernya dibuang menjadi 38. Nah, 38 responden ini, mayoritas respondennya adalah perempuan sebanyak 22 orang atau sebesar 57,9%. Sementara itu, responden laki-laki berjumlah 16 orang atau sebesar 42,1%. Kemudian untuk usia respondennya, yang perempuan itu ada 22 orang sebesar 57,9%. Dan laki-laki juga 16 orang. Apa, Cok? Oh iya, iya. Udah ya. Oh iya deh. Salah masukin itu berarti dihitung lihat aja ini ya. Apa? Hah? Nih lihat aja ini berapa. Ya nanti abis ini berarti langsung skip ke sini aja, cuy. Nih gue kasih dah. Mhm. Nanti gue bisa. Ini. Aman, aman, aman. Ntar gue ini. Ya lu lihat aja ini lihat ini. Oh yang ini ya, usia ya. Selanjutnya, kami ingin membahas gambaran subjek penelitian yang dilakukan oleh kami. Untuk populasinya adalah mahasiswa aktif di seluruh Indonesia yang berusia lebih dari 17 tahun dan pernah mengkonsumsi kopi tuku. Untuk sampelnya, itu adalah 42 responden yang menggunakan purposive sampling. Setelah valid dan outliernya diringkas menjadi 38 responden, 38 responden yang valid ini, mayoritas respondennya adalah perempuan sebanyak 22 orang atau sebesar 57,9%. Sementara itu, responden laki-laki berjumlah 16 orang atau sebesar 42,1%. Nah, untuk usianya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Seperti ada yang 19 tahun, yang dimana yang umur 19 tahun ini ada 4 orang. Kemudian ada orang yang berusia 20 tahun, yang orang yang 20 tahun ini berjumlah 11 orang. Kemudian ada 21 tahun, yang ada 16 orang. Kemudian ada 22 tahun, yang frekuensinya ada 6 orang. Kemudian ada 24 tahun, yang frekuensinya itu ada 1 orang. Nah, untuk hasil analisis data penelitian kami, jadi langkah awal pengolahan data dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas, di mana seluruh item pada kedua variabel dinyatakan valid dan reliable karena memenuhi kriteria R hitung dan R tabel dan nilai Kronbach alpha di atas 0,7. Kemudian uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data citra merek tidak terdistribusi normal, sedangkan data keputusan pembelian itu normal. Namun keduanya memiliki varians yang homogen dan hubungan yang linear. Hasil uji regresi membuktikan adanya hubungan signifikan dan positif antara citra merek dan keputusan pembelian. Bisa dilihat dari tabel yang ditunjukkan. Jadi ini berkesimpulan bahwa semakin tinggi citra merek dari suatu produk atau kopi tuku ini, semakin tinggi juga keputusan pembelian oleh para konsumen ini. Kemudian untuk pembahasan, jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek berhubungan dan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Citra merek yang positif dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong niat beli konsumen. Pada kopi tuku, citra merek dibangun melalui identitas lokal
konsep penyajian yang sederhana namun berkelas, serta tren di kalangan Gen Z, sehingga menjadi faktor pendorong konsumen melakukan pembelian pada kopi tuku ini. Temuan ini juga mendukung teori dan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya citra merek dalam membentuk persepsi dan perilaku pembelian, serta menjadi dasar perlunya strategi pemasaran yang fokus pada penguatan brand image di tengah persaingan industri kopi yang ketat. Nah, untuk keterbatasan penelitiannya, penelitian ini hanya melibatkan 42 responden, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh konsumen kopi tuku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah responden dan mengeksplorasi variabel-variabel independen yang lain yang mungkin bisa mempengaruhi faktor-faktor pembelian kopi tuku pada para konsumen ini. Jadi, eh, agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen kopi tuku. Tadi udah, bentar, terkata jadi. Nah, untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara citra merek dan keputusan pembelian kopi tuku. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi konsumen terhadap citra mereknya, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk melakukan pembelian ke kopi tuku. Hubungan ini bersifat linear dan konsisten di berbagai kelompok demografis, yang dimana ini memperkuat pentingnya citra merek sebagai elemen kunci dalam mempengaruhi perilaku konsumen, khususnya mahasiswa. Untuk sarannya, penelitian selanjutnya mungkin bisa melibatkan jumlah responden yang lebih besar dan lebih beragam untuk melihat secara lebih holistik bagaimana masyarakat Indonesia ini atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembelian pada kopi tuku dan eh, variabel-variabel apa lagi yang bisa mempengaruhi para konsumen ini untuk membeli kopi tuku ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.